Tapi faktanya subak kita justru terancam sekali sekarang di Bali gitu. Jadi ada sejauh itu ya. Berarti banyak alih fungsi yang sebelumnya sawah sudah tidak lagi sawah karena sudah nggak ada air. Berarti subaknya yang nggak ada itu ya. Oke, salam educare, jumpa lagi dengan Rasta Magde berbagi literasi. Kali ini kita akan bercerita dan berbagi pada program Ngatis, ngobrol asik tokoh inspiratif. Nah, kali ini kita ketemu tamu yang luar biasa dari Konservasi Internasional, Bro Iwan. Bro Iwan, nanti diperkenalkan dalam nama lengkapnya lah, Bro Iwan ya. Luar biasa dalam episode perjalanan Bro Iwan ini banyak sekali hal-hal yang dilakukan berkaitan dengan konservasi, utamanya konservasi air ya, karena ternyata kita bahkan di Bali pun kelangkaan air sudah mulai terjadi, apalagi di musim-musim kemarau. Nah, oleh karena itu sebuah keberuntungan kita bisa bercerita sekarang bagaimana sepak terjangnya seorang Bro Iwan sebagai seorang tokoh inspiratif, utamanya adalah di bidang konservasi. Oke, selamat datang Bro Iwan di podcast kita. Terima kasih, senang bisa di sini. Ya, oke. Gimana bisa cerita perkenalan dulu lah. Apa itu CA, kemudian bagaimana Bro Iwan membuat satu gebrakan CA Go to School sehingga menjadi WCA yang bertebaran bibit-bibitnya di setiap sekolah. Ya, terima kasih. Ini saudara saya nih, Pak Made Rasta, yang hebat sekali, punya prestasi sebagai kepala sekolah. Jadi sangat menginspirasi. Dia juga panutan gitu, agar gimana kita semua bisa menjadi inspirasi. Kan itu yang jadi menarik dan penting. Dan saya sebagai bisa dibilang aktivis lingkungan yang sudah 23 tahun gitu. Tapi sebelumnya nama lengkap Imade Iwan Dewantama, jadi sama-sama klan Made. Biasa dipanggil Iwan. Kami satu sekolah dulu di SMA 1 Singaraja. Kemudian saya kuliah di Jogja. Profesi saya sebagai dokter hewan sebenarnya. Tapi karena saya pencinta alam, jadi zaman SMA saya sudah memang sering camping gitu, sering jalan-jalan di alam. Berarti ketertarikan dengan alam mulai dari SMA gitu. Jadi sebenarnya dari kecil ya. Dari kecil di Singaraja itu saya main ke pantai itu udah sering tuh, dalam 1 minggu udah pasti kadang sendiri naik sepeda ke pantai gitu. Jadi saya memang termasuk pencinta alam begitu. Jadi yang itu yang kemudian menjadi dasar atau modal untuk saya kemudian menekuni lebih jauh tentang konservasi gitu. Dan saya masuk di lembaga internasional dulu tahun 2000. Saya masuk di WWF, World Wide Fund for Nature, LSM internasional juga gitu. Kemudian tahun 2008 saya masuk di Conservation International sampai sekarang. Apa itu Conservation International apa? Conservation International adalah bisa dikatakan LSM, lembaga swadaya masyarakat gitu, atau bahasa kerennya CSO, Civil Society Organization, atau sering juga disebut NGO, Non-Government Organization gitu. Jadi LSM internasional karena badan hukumnya di Amerika. Gitu. Dan bekerja di Indonesia sudah hampir 30 tahun, dari tahun 93-an ya gitu. Bekerja di Indonesia dalam rangka bagaimana memastikan keberlanjutan ekosistem penunjang hidup manusia gitu. Jadi kita hidup di bumi ini kan karena memang ada ekosistem yang menunjang. Iya, betul. Kalau nggak ada ekosistem, nggak mungkin kita bisa hidup di bumi ini gitu. Nah, penting kemudian untuk memberikan kesadaran dan melakukan kegiatan-kegiatan real bagaimana meyakinkan dan memastikan semua orang bisa mengambil peran dalam menjaga atau memastikan keberlangsungan ekosistem itu.
Oke, luar biasa. Berarti ini kepedulian akan lingkungan ya, yang digagas oleh teman-teman di Amerika situ ya. Kemudian sampai di Indonesia, Bro Iwan bergabung di situ sudah puluhan tahun. Ya, sudah hampir 2008, mungkin sudah hampir 15 tahun. Pada Dokter Iwan ya. Dokter Iwan dokter hewan. Ya, oke. Nah, dari sepak terjang yang sudah Bro Iwan lakukan berkaitan dengan konservasi, kemudian sampai punya ide merekrut anak-anak sekolahan ya, menjadi generasi yang YCI, yang konservasi Indonesia. Gimana ceritanya tuh? Ya, sebelum ke sana izinkan saya menjelaskan satu hal yang penting sebenarnya, karena saya bekerja di lembaga internasional seolah-olah yang punya pemikiran konservasi itu dari luar. Ini yang harus saya luruskan. Kenapa? Karena saya meyakini kita orang Indonesia, khususnya orang Bali itu sangat konservatif. Bisa dicek. Kita punya tumpak. Kita punya hari khusus yang menghormati tumbuhan. Kita punya hari khusus yang menghormati hewan. Kita punya hari khusus yang kemarin tumpak landep gitu. Simbol-simbol bagaimana kita semakin tajam dalam merawat alam. Jadi konservasi itu cuma istilah baru, tapi dalam konteks kita itu sudah menjadi bagian dari cara hidup sebenarnya. Nah, ini yang saya memang mainkan gitu, peran saya di CI di lembaga internasional. Saya justru membawa konsep lokal gitu dengan konsep Nyegara Gunung gitu. Jadi pendekatan konservasi dengan pendekatan Nyegara Gunung itu yang saya bangun di Bali. Dan dalam konteks itu kemudian buat saya penting nih untuk membangun kesadaran yang lebih luas bahwa dari segi konservasi kita pelakunya kok dari dulu, tapi pertanyaannya itu terimplementasi nggak dalam konteks keseharian? Kalau ritual iya, Nyegara Gunung kita paham banget. Bagaimana dalam bagian dari upacara ngaben gitu ada Nyegara Gunungnya gitu. Tapi kemudian ternyata dalam Banten kita banyak komponen yang mencemari bumi misalnya, banyak plastiknya gitu. Atau kita di rumah buang sampah sembarangan, tidak memilah. Atau kita di rumah menggunakan sumur bor, gitu. Air yang bersumber dari bumi, ibu pertiwi di dalam kita ambil, gitu. Nah, kita banyak yang nggak sadar bahwa sebenarnya kita melakukan sesuatu yang jangka panjang itu berdampak parah terhadap kondisi bumi dan lingkungan kita. Gitu. Nah, ini yang artinya ini ada persoalan bagaimana kesadaran kita itu ditingkatkan, dan dalam konteks itulah kemudian anak muda ini menjadi penting. Karena kita sekarang di era milenial katanya, di era 4.0 sudah menjelang 5.0. Dan anak muda adalah menjadi pelaku utama, di mana mereka sudah menjadi sangat relate, sangat terkait dengan kemajuan teknologi itu. Nah, menjadi penting kemudian untuk menambah literasi mereka agar teknologi ini kemudian menjadi alat yang produktif, bukan kontraproduktif gitu. Jadi gadget yang mereka punya, media sosial yang mereka punya bisa diisi dengan pesan-pesan untuk menyadarkan banyak orang. Dan itulah peran anak muda yang menjadi semakin krusial. Itu yang mendasari kenapa harus YCI gitu ya? YCI kita lahirkan, termasuk kan Bro Raste juga ikut menjadi bidan. Bagaimana YCI kita lahirkan bareng-bareng bulan Agustus tahun 2019. Ya, ini menariknya Bro. Yang ini kan tadi mengubah paradigma atau meluruskan itu, merubah paradigma bahwa memang sih konservasi internasional dari barat datangnya, tapi way of life-nya bahwa kultur di Bali sendiri sudah ada, sudah mendarah daging bahkan kan dalam bentuk ritual-ritual. Nah sekarang Bro Iwan ingin membuat literasi bahwa itulah yang harus kita sampaikan ke anak-anak muda, kemudian anak-anak muda ini akan bergerak secara komunal maupun masif untuk bisa membangkitkan rasa bangga dan sekaligus rasa peduli dengan lingkungan itu ya Bro Iwan. Jadi tidak hanya dalam rangka untuk menyampaikan pesan-pesan pentingnya menjaga lingkungan, tapi juga mengungkap fakta-fakta kenapa kita harus berubah dan bergerak bersama-sama. Gitu. Ada banyak fakta yang harus disadari banyak orang, khususnya di Bali, gitu, kaitannya dengan apakah kondisi alam kita, kondisi ekosistem yang menunjang manusia itu baik-baik saja. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita semua. Seperti tadi di awal saya sampaikan,
kalau ekosistem kita itu kemudian tidak kita pastikan keberlanjutannya, maka artinya dia berpeluang menjadi rusak dan hancur. Nah, menurut Bro Iwan, kondisi saat ini gimana dari hasil riset teman-teman? Ya. Itu memang yang menjadi dasar dan menjadi bagian penting dalam pelibatan anak-anak muda agar mereka sadar kondisi kita sekarang seperti apa dan bagaimana mengubah kondisi yang buruk itu menjadi lebih baik ke depan. Kita harus membuat solusi dari sekarang. Ini kondisinya buruk nih, dalam kondisi yang bisa dikatakan buat saya buruk. Dengan lihat Bali yang sebenarnya kan kita sangat menghormati alam ya. Tapi ya, barometernya Bali dulu lah. Ya, gitu. Kita barometer Bali dulu gitu. Bali yang sangat menghormati alam, kenapa kok lingkungan kita tidak tambah, jangankan terjaga baik, malah tambah buruk gitu. Indikator yang paling sederhana air. Gitu. Jadi sumber daya air kita ini bisa dikatakan terancam. Malah Bapeda Bali mengatakan tahun 2010 kita sudah mengalami krisis air. Itu penyampaian Bapeda Bali tahun 2004-an lah, 2004 2005. 2004 2005 kita udah ada cerita tentang sudah ada narasi, krisis dan narasi bahwa di Bali krisis itu ya. Ya, bahwa kita harus mulai hati-hati menggunakan sumber daya air gitu. Apalagi air bawah tanah, ceritanya bahwa air bawah tanah itu merupakan aset yang sebenarnya nggak boleh diambil begitu saja gitu ya. Ya, itu. Jadi kan ini kita bicara air kan kadang kita istilahnya taken for granted, yang artinya itu seperti tidak ada masalah ketika dia tersedia. Jadi kita tinggal pakai aja. Haus ya ambil beli, minum gitu ya. Beli air mineral gitu, minum gitu. Atau di rumah hidupin keran nyala, atau kalau nggak ada keran dari PDAM ya udah kita bor gitu kan. Kita secara gampang mengambil dengan tanpa pemikiran lebih jauh, tanpa tahu berapa banyak yang suplainya di bawah itu ya. Jadi itu yang menjadi penting untuk dipahami, dalam artian Bali ini punya kondisi yang menjadi bagian dari karakter Bali sebagai pulau dengan kondisi sumber daya air yang harus dikelola dengan baik, karena Bali ini relatif kecil berdasarkan geografi, karena dia punya gunung yang cukup banyak, sehingga kemudian secara awam air di permukaan itu akan mudah sekali jatuh ke laut. Karena gunung dengan pantai itu dekat, apalagi Beleleng dekat sekali kan. Gitu. Jadi kalau air hujan jatuh, sudah langsung ke laut. Tapi nenek moyang kita mengajarkan ini harus dijaga air ini biar nggak langsung ke laut. Lahirlah sistem Subak. Gimana air itu didistribusikan. Distribusi biar ada resapan ke bawah. Semua dapat gitulah, dengan terowongan bila perlu gitu. Artinya kan itu adalah bagaimana menjaga sumber daya air permukaan dari air hujan itu gitu, sehingga kita bisa menggunakan secara maksimum air hujan. Dan itu yang diajarkan sampai sistem Subak menjadi zaman kita SD kan selalu menjadi pertanyaan di nasional lah. Sistem pengairan yang terkenal di Bali Subak gitu. Tapi faktanya Subak kita justru terancam sekali sekarang di Bali gitu. Jadi ada sejauh itu ya. Berarti banyak alih fungsi yang sebelumnya sawah sudah tidak lagi sawah karena sudah nggak ada air. Berarti Subaknya yang nggak ada itu ya? Subaknya sudah berkurang gitu, jauh berkurang. Dengan kondisi karena alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan karena ada pariwisata dan juga karena kekurangan air. Jadi air yang menjadi komponen kunci ya kalau kita bicara kehidupan, selain udara tentu saja air ini kalau kita nggak minum itu udah persoalan, dan ini yang harus kita jaga. Gitu. Luar biasa sahabat Educare ya, ini betul-betul tokoh menginspirasi karena tidak berpikir hanya untuk personal kemudian tapi juga tentang Bali, tapi juga berpikir secara global ya, bagaimana menyelamatkan air itu sebagai satu bentuk ekosistem yang akan menyelamatkan dunia. Jadi wawasannya juga jauh sekali untuk bisa menginspirasi kita. Nah sekarang Bro Iwan bahkan membuat satu gebrakan alternatif gimana sih cara menyelamatkan agar masyarakat tidak ngambil air bawah tanah, tetapi dia punya inisiatif untuk bersama anak-anak muda itu. Saya dengar istilahnya panen air hujan. Gimana Bro? Bisa cerita itu ya? Ya, jadi kami mengajari anak muda untuk tahu masalah dan juga
tahu bagaimana mencari solusi. Gitu. Jadi tidak hanya mengidentifikasi masalah, tapi kemudian mulai berpikir apa solusinya. Nah, ketika mereka paham bahwa kondisi air Bali terancam, dengan data-data tadi bahwa dari 9 kabupaten kota hanya 1 yang surplus. Gitu. Ini data 9 kabupaten di Bali nih. Di Bali. 1 yang surplus. 1 yang surplus. Ini data dari Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Denpasar, namanya Badan yang lola tentang pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara. Gitu. Jadi ada lembaga yang memang mengawasi pembangunan di wilayah Bali dan Nusra, adanya di Denpasar. Mereka bikin risetnya itu. Jadi ini data ilmiah yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri, gitu. Dan data lainnya yang juga menjadi fakta yang penting kita ketahui adalah dari 9 kabupaten kota di Bali, ada 5 yang sudah mengalami intrusi air laut. Wah, berat itu. Termasuk Buleleng. Iya. Berarti air laut sudah masuk air sumur itu. Iya, gitu, air bawah aquifer kita di bawah yang harusnya isinya air tawar, karena disedot terlalu banyak, kosong, air laut yang masuk. Gitu. Dan ini kondisi yang memang sulit untuk dipulihkan kalau sudah kadung air laut masuk. Apa yang terjadi bila intrusi air laut itu terjadi? Mungkin terjadi penurunan muka tanah, seperti yang sudah terjadi di Surabaya, di Semarang, di Jakarta. Gitu, karena dan itu risiko sangat berbahaya buat ekosistem kita, kehidupan kita. Sehingga tanah itu bisa turun. Itu namanya penurunan muka tanah, sehingga kemungkinan rob, banjir di pesisir lebih besar. Nah, inilah fakta-fakta yang perlu diketahui. Ya, kemudian solusinya apa? Nah, solusi yang salah satu yang kita tawarkan adalah kita harus mampu memanen air hujan. Jadi air hujan itu sering menjadi stigma di kepala kita, karena kita sering nonton di TV setiap musim hujan itu banjir di mana-mana. Musim kering, musim panas kekeringan. Musim panas kekeringan gitu. Jadi di otak kita itu hujan itu ya bencana gitu. Membuat banjir gitu. Padahal harusnya kita pun pernah diajari bahwa hujan itu adalah berkah. Makanya sawah itu bisa begitu terkenalnya itu kan karena hujan. Gitu. Nah, ini yang kemudian kita ingin menyampaikan ke publik bahwa air hujan ini sangat potensi untuk kita olah menjadi air minum dengan metode elektrolisis yang sebenarnya ini juga metode yang relatif tidak ruwet, hanya menggunakan adaptor dari AC dirubah menjadi DC, gitu, dengan ampere yang mirip dengan adaptor laptop. Gitu. Artinya nanti disampaikan kepada anak-anak WCI itu bagaimana air hujan itu bisa dimanfaatkan untuk kehidupan, dan sehingga masyarakat tidak lagi buru-buru untuk ambil air tanah itu ya. Ya, jadi ada beberapa pesan kunci yang sebenarnya ingin disampaikan lewat panen air hujan ini. Pertama adalah bahwa kita memanen memang apa yang sudah menjadi di bagian dari siklus alam, hujan itu sendiri, sehingga hujan menjadi berkah. Bukan musibah. Nah, yang kedua adalah kita kemudian tidak mengeksploitasi air bawah tanah. Gitu. Nah, yang ketiga adalah kita mampu mengolah air hujan itu menjadi air minum yang berkualitas. Gitu. Jadi tidak kalah dengan aqua merek gitu. Minuman mineral merek. Kenapa? Karena dengan elektrolisis kita akan mendapatkan air basah dan air asam. Air basah ini yang harus kita minum. Karena tubuh ini harusnya idealnya pH netral tubuh ini gitu, tapi sering karena kita makannya tidak makanan berkualitas gitu, kemudian kita juga kondisinya juga jarang olahraga gitu, cenderung menjadi asam tubuh kita, dan itu menjadi bibit bagaimana metabolisme tubuh kita menjadi tidak optimal, dan itu memudahkan kita sakit. Nah, dengan kita minum air basah, kita akan menetralkan tubuh dari olahan air hujan. Dari olahan air hujan. Gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi Bro Iwan tidak hanya meliterasi kita, tetapi juga memberikan solusi-solusi. Tadi juga disampaikan data-data yang bersifat saintis dari birokrasi lembaga yang memang membidangi untuk melakukan riset berkaitan dengan kondisi air tanah. Apalagi ini samplingnya di Bali ya. Dan padahal Bali memiliki satu way of life ya, tentang ritual, kemudian juga
prinsip-prinsip memelihara dengan lingkungan. Kalau di Bali aja kondisinya kayak gitu, bagaimana tempat luar Bali itu. Nah, kemudian beliau tadi sudah menyampaikan bagaimana bahwa air hujan itu bisa panen. Nanti kita ikuti part kita yang kedua ya, mungkin dengan adik kita ya, berkaitan dengan gimana sih air hujan itu bisa dapat diminum dengan aman hanya dengan teknik pengolahan yang sederhana. Artinya ada beberapa hal yang disampaikan tadi oleh Bro Iwan, boleh saya simpulin dikit Bro Iwan ya, bahwa air hujan itu adalah berkah, karena selama ini kan menjadi bencana. Kalau kita panen menjadi berkah. Kemudian yang kedua, kita akan menyelamatkan bumi pada ekosistem air yang di bawah tanah, itu ya. Dengan demikian, yuk kita garap bersama-sama bagaimana menyebarkan informasi yang disampaikan oleh Bro Iwan selaku lembaga apa dari LSM itu ya? LSM Lingkungan. LSM Lingkungan berkaitan dengan konservasi. Oke, demikian sahabat Educare, kita jumpa nanti dengan timnya Bro Iwan berkaitan dengan bagaimana kita memanen air hujan. Salam Educare, terima kasih luar biasa.